Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita sudah masuk di bab 3, yaitu networking pada VirtualBox dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, untuk materi-materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada reset MAC address, kedua network mode NAT, ketiga NAT versus NAT network, keempat praktek NAT network, kelima bridge network, keenam host only network, ketujuh disable Windows firewall, kedelapan itu internal network part 1 dan part 2. 1. Reset MAC address. Contohnya, kita bisa saja menghubungkan VM pada internet, VM pada laptop kita, ataupun VM pada VM lainnya. Kemarin kita telah membuat 3 virtual mesin, yaitu Ubuntu Server 1, dan 2 lainnya adalah hasil duplikat dari Ubuntu Server 1, yaitu Ubuntu Server Clone dan Import. Hasil clone dan import memiliki MAC address yang sama seperti Ubuntu Server 1, dan dimana jika kita ingin melakukan networking, kita tidak boleh memiliki MAC address atau alamat device yang sama. Sebelumnya kita harus melakukan dulu reset MAC address atau mengganti MAC address dari kedua VM. Caranya kalian klik ini, network. Kalau kita klik advance, di sini terdapat MAC address yang sudah dipastikan sama dengan Ubuntu Server 1 dan lainnya. Untuk menggantinya, kita bisa klik generate a new random MAC address. Ini yang akan otomatis mengganti MAC address secara random. Kita klik OK saja. Ini juga kita ganti, caranya sama. Advance. Oke. Yang ini sudah saya ganti ya, teman-teman. Ini berbeda, 87A. Oke, sekarang VM kita telah memiliki MAC address yang berbeda, jadi kita dapat melakukan networking. 2. Network mode NAT. Oke, di sini terdapat simulasi NAT pada virtual mesin. NAT adalah kepanjangan dari Networking Address Translate, yang mana digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP private ataupun sebaliknya. Dengan menggunakan mode NAT, IP private dari VM atau server yang kita miliki itu akan diterjemahkan ke IP public dan internet yang terhubung oleh laptop. Jadi ibaratnya tuh gini, NAT pada VM digunakan untuk menghubungkan VM ke internet. Oke, caranya itu di sini kita bisa memilih salah satu VM-nya. Saya pilih yang Ubuntu Server 1. Di sini saya menggunakan VirtualBox versi 7 ya. Langsung saja kita klik network. Untuk attached-nya itu harus kita ganti ke NAT. Nah, di sini terdapat 4 adapter, tetapi adapter yang aktif itu cuma satu ya, yaitu adapter 1. Di sini kita akan mempelajari NAT terlebih dahulu. Kita klik NAT, lalu OK. Jika laptop kalian telah terhubung dengan internet, maka otomatis Ubuntu server kita juga akan mendapatkan akses internet. Di sini kita bisa langsung start. Kita login. Masukin passwordnya. Lalu kita bisa mencoba untuk ping google.com. Kita ketik ping google.com. Jika tidak terakses internet, maka akan muncul timeout. Jika terakses internet, harusnya menampilkan output seperti ini. Kita Ctrl+C ya untuk menghentikannya. Untuk mengetahui mana yang akan diterjemahkan, di sini saya ketik IP address. Dan pada bagian output bisa dilihat terdapat 2 interface, yaitu interface LO dan NPOS 3, yaitu
ENP0S3. Gimana IP pada interface nPOS 3 ini terjemahkan ke IP publik pada internet dan terhubung oleh laptop. Oke, di sini kita bisa langsung saja ping IP dari nPOS. Caranya kita klik command prompt, lalu kita ping IP-nya ya. Ping 10.0.2.15, lalu kita enter. Nah, di sini dipastikan tidak bisa karena dapat kita lihat pada control panel. Kita bisa aja kita cari control panel. Lalu pilih network and internet, network dan sharing center. Lalu kita pilih yang change adapter setting. Di sini terdapat ada interface VirtualBox ini. Maksudnya kalau misalkan IP-nya sama seperti yang ada pada nPOS 3. Ini coba kita lihat statusnya. Harusnya host OS bisa mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server, namun karena Ubuntu server terhubung ke hidden interface pada host OS ini, membuat IP pada interface host OS tidak sama dengan IP pada VM. Ini ya, seperti ini. Tulisnya seperti ini IP-nya. Close saja. 3. NAT versus NAT network. Nah, jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi untuk virtual machine, yaitu terdapat NAT dan NAT network. Jadi bedanya adalah jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS kita. Karena itu, akibatnya dua VM atau sesama VM akan mendapatkan IP yang sama. Ini contohnya, pada GusOS 1 itu 10.0.2.15, GusOS 2 juga sama yaitu 10.0.2.15. Karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang tidak berbeda atau sama persis, sehingga ini membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, tetapi jika kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tetapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Di sini switchnya adalah virtual, jadi kita tidak bisa melihat secara fisik. Dimana jika kita menggunakan NAT network, maka sesama VM akan mendapatkan IP yang berbeda. Ini misalnya GusOS 1 itu IP-nya 10.0.2.7. Nah, untuk GusOS 2 itu 10.0.2.15. 4. Praktek NAT network. Oke, langsung saja di sini kita klik Ubuntu server 1, lalu kita klik network, dan untuk attention-nya kita ganti ke NAT network. Untuk name-nya juga sama ya, NAT network, lalu kita klik OK. Dan kita lakukan ke Ubuntu kedua. Bersama kita ganti. Ini name-nya juga sama. Kita klik OK. Setelah itu kita akan melihat terlebih dahulu apakah keduanya memiliki IP address yang sama atau tidak. Saya akan login ke Ubuntu server 1 dulu. Kita klik start. Kita login dulu. Kemudian saya akan memasukkan perintah sudo dhclient -r nPOS-nya pakai 0 ya, nPOS 3, lalu enter, masukkan password kita, lalu kita ketikkan IP address, enter. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa IP address-nya sudah hilang. Lalu kita akan merequest kembali IP address-nya dengan perintah sudo dhclient nPOS
3. Kalau kita ketik IP address, nah, apakah kita akan mendapatkan IP address-nya? Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan IP address-nya ya. Itu yang baru 10.0.2.5. Selanjutnya, saya akan mencoba login pada Ubuntu yang kedua. Sekarang kita login di Ubuntu server kedua. Sini kita ketikkan perintah yang sama seperti tadi, sudo phclient -r npost 3. Kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita ketik IP address. Nah, di sini sudah hilang ya IP address-nya. Lalu kita akan merequest IP kembali dengan perintah sudo phclient npost 3. Enter. Kita ketikkan IP address. Enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya ya, yaitu 10.0.2.6. Untuk Ubuntu server yang tadi itu 10.0.2.5. Sudah berhasil ya. 5. Bridge network. Kalian bisa lihat pada gambar di sini, kalau NAT network itu dia masih numpang ke hidden interface-nya host OS, sehingga dia itu mendapat IP-nya itu random, entah dari mana. Nah, sedangkan bridge network itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung dengan host OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya langsung terhubung ke internet yang terhubung juga dengan host OS. Contohnya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita coba. Di sini kita klik network. Lalu kita ganti ke bridge adapter. Lalu oke. Kita langsung coba start. Oke, di sini kita bisa langsung ketikkan perintah IP address. Nah, di sini akan muncul IP-nya yaitu 172.20.10.5/28. Oke, kita buka di control panel. Lalu kita klik network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Otomatis bridge adapternya akan menghubungkan virtual mesin kita dengan interface Wi-Fi-nya. Jadi otomatis IP address-nya akan sama dengan internet yang ada di laptop saya. Ini sama ya, 172.20.10.2. Ini tuh sama. Kita close. 6. Host only network. Sekarang kita akan mencoba host only network. Oke, kalian bisa lihat di sini, jika host only network, dia akan terhubung dengan host only interface atau laptop kita, yang dimana membuat guest OS atau host OS bisa saling berkomunikasi atau ping, karena keduanya akan mendapatkan IP yang berbeda. Untuk contohnya di sini host OS itu IP-nya 192.168.69.1. Untuk host OS-nya itu 192.1.168.69.5. Kalian bisa langsung saja buka control panel, lalu klik network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Kalian lihat di sini terdapat virtual box host only network. Oke, sudah ya. Langsung saja kita mulai. Kalian bisa pilih Ubuntu yang akan kalian gunakan. Kemudian di sini saya akan pakai Ubuntu server 1. Kemudian kita klik setting. Lalu pilih network. Di sini kita ganti ke host only adapter ya. Ininya juga sudah.
Kita klik OK. Untuk Ubuntu server satunya juga kita ganti. Ini sudah ya. Lalu OK. Lalu kita akan coba start. Kita langsung saja login. Di sini saya akan mencoba mengupdate IP address dengan perintah sudo dhclient inr post 3. Enter. Passwordnya kita masukin. Klik IP addressnya. Oke, sekarang di sini sudah tidak ada ya IP addressnya. Sekarang saya akan mencoba request lagi ya dengan perintah sudo dhclient npost 3. Lalu kita masukkan IP address. Oke, di sini sudah terdapat IP-nya, yaitu 192.168.56.103/24. Selanjutnya saya akan mencoba cek apakah IP address-nya sama dengan IP pada interface. Di sini kita bisa klik control panel ya. Kita cari control panel. Kita pilih network and internet, network and sharing center, change adapter settings. Lalu kita klik ini ya, VirtualBox host only. Kita klik details. Oke, bisa kalian lihat di sini terdapat IP-nya ya. 192.168.56.1. Ini 1 ya. Karena tadi pada VM itu terdapat 103. Tapi ini juga sudah berhasil ya. Kalau kita close saja. Dengan ini membuat keduanya bisa saling berkomunikasi. Lalu kita akan mencoba ping dengan VM. Oke, karena di sini saya akan mencoba bersihkan dulu dengan perintah clear. Kita ping ya. Ping 192.168.56.1. Enter. Oke, karena di sini kosong seperti ini berarti dia gagal ya. Tetapi jika muncul output maka dia sudah berhasil. Jadi ini gagal dari VM ke laptop, maka saya akan coba ping di command prompt. Kita cari command prompt. Kita ping 192.168.56.1. Enter. Oke, jadi di sini telah berhasil. Kenapa jika ping dari laptop ke VM berhasil, tetapi jika VM ke laptop tidak berhasil? Itu dikarenakan terdapatnya Defender Firewall pada laptop kita, dan ini membuat laptop kita terlindungi, sehingga tidak bisa ping dari luar, tetapi kita tetap bisa ping dari laptop kita keluar. Oke, ini sudah berhasil ya. 7. Disable Windows Firewall. Di materi ini kita akan belajar bagaimana cara mematikan Windows Firewall di laptop kita. Oke, kalian bisa saja cari Windows Defender. Ini ya, kita klik saja. Lalu kita ke turn Windows Defender file or on off. Setelah itu kita bisa turn off satu-satu Windows Firewall-nya ya. Ini kita turn off aja. Lalu oke. Selanjutnya saya akan coba ping IP address. Kita akan coba ping IP address-nya. Selanjutnya saya akan coba ping IP address. Kita ketikkan ping, lalu ketikkan IP address-nya.
lalu enter. Bisa kalian lihat di sini bahwa pingnya sudah berhasil dan bisa saling ping. Untuk memperhentikannya, kalian bisa pencet saja Ctrl C. Setelah itu kalian bisa turn on Windows Defender Firewall-nya. Ini. Lalu kita klik turn on. Lalu oke. Di sini kita menghidupkan Windows Firewall-nya lagi karena dapat membahayakan jika dimatikan. 8. Internal Network Part 1. Kalian bisa lihat di sini simulasi internal network, yang mana virtual mesinnya jika menggunakan internal network, dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Maka jika semua VM-nya menggunakan internal network, akan bisa saling berkomunikasi melalui virtual switch. Jadi kita tidak bisa melihat. Switch di sini merupakan internal network sehingga bisa menggabungkan sesama VM. Oke, langsung kita coba saja. Di sini saya akan menggunakan 2 VM terlebih dahulu. Kalian bisa klik setting, lalu network. Kemudian kita pilih yang internal network. Untuk namanya di sini saya akan menggantinya menjadi internal 1. Lakukan hal yang sama pada virtual mesin kedua. Oke. Setelah itu saya akan start terlebih dahulu. Pada proses booting atau proses running, ketika kita menggunakan internal adapter, pada defaultnya dia akan diam seperti ini. Oke, jadi kita bisa tunggu sampai outputnya keluar. Jadi outputnya sudah keluar seperti ini, yaitu a start job is running, forward for network to be configured. Pada proses ini, VM kita sedang merequest IP address pada DHCP servernya, tetapi tidak ada yang mengasih IP-nya. Jadi hanya bisa menggunakan static IP address. Kita matikan dulu kedua virtual mesinnya. Lalu kita ganti ke mode lain, misal kita ganti ke bridge adapter. Oke, ini juga kita ganti. Itu kita akan start keduanya. Kita login, masukkan passwordnya. Jadi nanti kita akan menyeting IP address pada kedua VM-nya. Untuk perintahnya kita masukkan sudo nano spasi etc /netplan /00 lalu tab. Jadi pada output di sini terdapat DHCP4, yaitu terdapat true ya, yang mana menandakan bahwa VM kita akan otomatis merequest IP address-nya pada DHCP server. Namun ketika kita menggunakan internal adapter, itu tidak ada DHCP yang tersedia sehingga dia akan tetap merequest IP address, dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapatkan IP address karena adanya DHCP server. Sehingga kita harus menonaktifkan DHCP request dengan perintah no. Di sini kita hapus saja. Kita ketik no, lalu spasi hingga sejajar dengan DHCP4 ini. Lalu ketikkan addresses .2 lalu kurung buka. Ketikkan IP address yang ingin diberikan pada VM. Di sini saya akan memberikan IP address-nya yaitu 192.1.1/24 kurung. Ini kebanyakan ya, kita hapus aja. Lalu Ctrl X Y,
lalu enter. Setelah itu ketikkan perintah sudo netplan apply, enter. Lakukan hal yang sama pada VM kedua. Kita ketikkan sudo nano spasi slash etc slash netplan slash 00 tab. Lalu kita juga ganti DHCP-nya menjadi no ya. Kita ketikkan no, lalu spasi, lalu enter. Terus kita spasi sampai ini sejajar dengan DHCP. Lalu kita ketikkan addresses .2 kurung buka. Lalu kita masukkan IP yang kita inginkan. Di sini saya memasukkannya 24, lalu tutup kurung. Kemudian kita Ctrl X, Y, lalu enter. Setelah itu jangan lupa perintah sudo netplan apply, sudo netplan apply. Internal network part 2. Langsung saja di sini ubah terlebih dahulu kedua VM-nya menjadi internal network. Lalu kita bisa start keduanya. Kita bisa login dulu pada virtual mesinnya. Setelah itu kita ketik perintah IP address. Bisa kalian lihat di sini IP-nya sama dengan yang kita berikan pada video sebelumnya, yaitu 192.168.1.1. Lalu lakukan juga pada VM selanjutnya, itu login, lalu ketik IP address, dan di sini juga sudah ada IP-nya sama yang kita berikan tadi, itu 192.168.1.2. Selanjutnya kita akan coba ping menggunakan IP pada VM kedua. Oke, sudah berhasil ya. Untuk VM satunya kita coba ping menggunakan IP yang pertama. Seharusnya jika VM pertama sudah bisa, maka VM yang kedua otomatis juga bisa. Oke, jadi di sini bisa ya, hasilnya juga TTL. Materi kali ini sudah selesai ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.